Kita masih diberikan kemampuan serta sehat walafiat sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah gabungan tingkat RW 01. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masjid Jami Islam Fatul Hasanah silakan memasuki ruangan dalam masjid syukur. Allah silakan kepadanya dan Allah sebagaimana biasa dan sehingga wa ala kulli sholihan wa ila hadratin sayyidina wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa juriyatihi wa nabiyyihi al-kiram sayyidina al-Fatiha ilaykum atas kata-kata yang disampaikan oleh Sohibul Baik atau dalam hal ini diwakilkan oleh Wakil Dewan 01 kepada yang terhormat Bapak Jaya Seorema dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama yang menghormati kepada guru kita bersama, alhamdulillah sudah beliau kita Kiai Haji Abdul Rahman Asyusukai dari Kota Bogor. Kita doakan biar beliau sehat selalu, selalu hadir di tengah-tengah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Asyukur, Ketua DKM Masjid Fatul Hasanah, seluruh para ustaz, para tuan guru, tokoh masyarakat, alim ulama, para jamaah semuanya yang mohon maaf yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, dan saya yakin bapak-bapak pasti menyebutkan nama sendiri kalau sudah kenal. Kalau saya sebutin panjang apa? Mohon maaf. Ucapkan pada pagi hari ini yang mana kita masih diberikan kesehatan panjang umur sehingga kita berada di tengah sini, yang memang ini rutinitas kegiatan kita yang hari ini spesial luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu mengikuti kegiatan ini sampai kita ada umur. Amin amin ya rabbal alamin. Salam sini salam tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umat insyaallah istiqomah sampai akhir zaman. Bapak-bapak yang kami hormati, bahwa sedikit saya informasikan bahwa kelompok tani saya bahwa bibit cabai yang sudah kami tanam selama 9 hari sekarang sudah mulai tumbuh banyak, dan paritan yang saya buat sudah hampir 15 bedengan, dan bila nanti kami tanam di situ sudah ada 3.600 bibit yang akan kami tanam, dan insya Allah sebagian nanti saya akan berikan ke masyarakat. Jadi masyarakat boleh lihat-lihat ke bawah, boleh lihat-lihat ke bawah untuk belajar menanam. Bahwa tadi sore pun dari kementerian sudah datang bahwa beliau ini 2 bulan lagi akan memberikan bibit, saya lupa namanya, Masya Allah, yang nanti itu akan bisa dibudidayakan untuk ternak, bahkan untuk food. Bahwa global krisis nanti berkepanjangan, itulah yang akan mengganti makanan yang
nanti mungkin saat ini musim panas ya Pak. Jadi Kementerian sudah hadir kemarin di Rumah Budaya. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat, ayo jangan disepelekan kegiatan saya, tetapi itu adalah buat kegiatan masyarakat. Tuh, nanti bisa belajar. Nanti saya berikan bibit cabai untuk ditanam di rumah. Mungkin contohnya seperti saya, mohon maaf bila mana kata-kata saya kurang sopan, kurang rapi, mohon dibantu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin jazakumullah, demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Lingkungan 01 informasi kegiatan yang ada di wilayahnya. Hadirin jazakumullah, minum kopi campur coklat, bangun pagi badan sehat. Salat subuh 2 rakaat, semoga rezekimu semakin dekat. Amin. Hadirin jazakumullah, sebagaimana biasa sebelum kita dengarkan wasiat ceramah agama, lebih dahulu kita bersolat subuh, mudah-mudahan sholat subuh akan membuka pintu rezeki. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Segenap para ulama dan para kiai, terkhusus lintas musolah dan masjid RW 01 yang saya tidak absen, saya tidak tata namanya, namun tidak mengurangi takzim. Dan semoga guru-guru kita semua selalu berada dalam rahmat dan ridho kasih sayang Allah serta sehat walafiat. Khusus Bapak Ketua RW yang memang motifnya begitu saya suka, Pak. Depok. Yang penting, nah, gitu. Yang bicara orang Bogor biar keluarga satu sombong. Untuk khusus Sahibul Bait DKM dan Takmir Masjid Jami Asy-Syukur beserta seluruh jajaran dan ibu-ibu yang ada di dalam, saya hitung ada 4 orang ya. Hadirin yang saya hormati serta terima kasih kepada pengatur acara dan pemindah waktu yang telah memberikan waktu kepada saya. Mengajak bersyukur hari ini, seterus-terusnya kita bersyukur bahwa dengan untayan nikmat yang diberikan oleh Allah, begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tahun baru yang makin tahunnya baru berkurang umur kita. Mudah-mudahan tahun yang lalu yang sudah kita lewati menjadi tahun yang terbaik, dihapuskannya kesalahan dan dosa kita, diterimanya amal ibadah kita, dan next ke depan kita ini tahun baru Allah jadikan tinta emas, amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ceramah di depan udah ada tek-tekan, yang ceramah semangat, ini jamaah segede gini, bagaimana yang ceramah gede banget? Apa ya? Bukan minggu ini mana? Saudara, ini tahun yang disebut bulan Muharram. Muharram Allah ciptakan buat umat Nabi Muhammad, dan Muharram identik dengan hijrah. Hitungan Rasul bukan dilahirkannya hitungan tahun barunya Islam itu, bukan Islam yang lainnya, tapi kenapa dihitung dari tahun hijrahnya. Ini kita ini punya arti dan makna, Ustaz. Apa sih hijrah? Hijrah itu berpindah tempat secara maknawi. Bapak dari rumah ke tempat ini hijrah, bergeser itu hijrah.
Makanya ada orang kampung saya begitu ngaji sama saya, arti hijrah paham. Ngomong sama bininya beda. Mau kemana Pak? Hijrah dari yang dua begitu sudah. Segala dulu aja ya. Enggak apa-apa bahasa halus daripada pukul begini muda, lebih baik hijrah ke yang dua begitu. Hijrah secara maknawi dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah secara hakiki harus tahu betul. Secara hakiki adalah hijrah memberikan hati perpindahan yang sangat bagus, kelakuan yang sangat ahsan, hal yang sangat luar biasa dari mulai hati kita males ibadah menjadi rajin. Itu namanya hakiki. Tapi ada lagi hijrah yang harus haram, hijrah dipaksa nanti. Kalau orang dari Jakarta hijrah kemana dipaksa oleh Gus Surat. Orang susukan sekarang sepatunya habis sama bomba, sama tol, hindanya pada keliling. Tapi nanti ada hijrah yang hakiki. Mana hijrah yang hakiki? Perpindahannya kita dari dunia kepada alam barzah. Itu hijrah hakiki. Dan macam-macam. Hidup makin tua makin belalang. Kalau udah laku, kalau udah bikin uang kemana? Ibadah kagak mau, sholat kagak mau, ngaji gak usah nyambur orang. Kalau ada maulid ngapain? Sedekah kagak, mancing doyan. Dia gak merasa bahwa dia akan terpaksa dihijrahkan oleh Allah. Justru perjalanan hijrah bukan hanya Mekah Madinah yang Allah berikan contoh kepada Rasulullah, tapi hijrah yang harus betul-betul banyak punya bekal adalah kematian. Itu hijrah. Sekarang makanya itu biar benar. Ini tua, anak udah punya pensiun, agak beres. Umur dari 55 udah bekas jenderal, sekarang ngurusin nasi. MBG. Tidak ngurusin nasi ada buat rakyat, buat masyarakat. 1 miliar satu hari. Dan nama senyata. Umur udah tua. Kalau korupsinya 1 hari 1 miliar, 2 tahun 2 triliun. Betul. Dan kalau 1 triliun kan 1.000 miliar. Makan aki-aki sama nenek 30.000 karena sih rumah nenek katanya. 1 miliar habis 1 tahun. Yang 99 miliar sebenarnya buat apa? Ini nasihat buat kita. Makan paling juga 13.000 enak banget, cuma bingung kurang aja. Kita diberikan amanah, coba pegang baik-baik. Wa'atu iza tumintu. Yang kedua, wa'atu iza hadastum, wa'atu iza a'datum. Kalau kamu berbuat sesuatu yang kamu janjikan, jangan ingkar. Itu aja. Karena ciri-ciri orang munafik itu satu, bicara di mulut sama di hati beda. Ini masjid Asy-Syukur nih jamaahnya banyak, nggak usah banyak yang munafik Pak, 2 aja. Sholat subuh tadi belakang sampai 5 sholat, yang munafik 1 anjur. Tahu Ustaz tadi imam walatullin, itu orang munafik di tengah. Jangan diamini, buat apa? Berhenti, cuma 1 orang, anjur. Oleh karena itu, ketika sekarang kita cegah adalah amanah dari Allah tentang Islam, jaga Islam dengan sebaik-baiknya, maka jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. RW ini sedang diuji oleh Allah. Bagaimana caranya? RW mendapat giliran mendapatkan jabatan. Ini ujinya. Ini iman yang bicara, sabar dan takwa serta syukur. Jangan kau pilih orang yang pengen banget jabatan itu. Kemudian bicara biar benar,
kemudian kata harus jujur, itu akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan kata Nabi akan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir pesan saya di tahun baru ini, ayo mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jauh dari Allah. Imma yuqarribuni ya Allah. Jadikanlah saya orang-orang yang dekat padamu. Jangan yang jauh dari Allah. Kita ini sisa hidup, Pak. Tinggal sisa hidup ini. Ditanya Ustaz Rahman, sisa hidup yang mana sih? Sisa umur yang mana sih? Sisa umur yang sekarang kita lagi duduk sekarang ini sisa. Dan gak ada jaminan kita pulang masih hidup, betul? Bisa aja nih bapak-bapak mati semua. Seandainya saya doang yang hidup kan bisa tuh. Itu umur ya. Makanya idza jaa azaluhum, maka apabila ajal sudah sampai, apa yang kita mau ambil? Gak ada perkara-perkara dari dunia yang kita bawa ke amal. Harta kita gak bawa, istri kita gak bawa, jabatan kita tinggalin. Apa sih yang kita ambil? Walaupun kau besar-besaran triliunan tiap hari, tapi yang kau bawa pakaianmu bukan jenderal, pakaianmu bukan polisi, pakaianmu bukan tentara, pakai baju yang paling murah yang di Bahwa Depok atau di Citayam cuma 380 berikut tumbang sama kuning. Apa? Gini dekat kepada Allah. Makin dekat aja, makin dekat kepada Allah. Satu, jangan tinggalkan sholat pada tepat waktunya. Itu yang pengen kamu lakukan. Yang itu datang. Jangan orang susukan beda kamu sudah mau. Johor jam 12 harus bayar seharinya. Awal sini sama ya. Apalagi ibu tuh, ibu jangan repot baik. Udah lagi ibu ngaji kagak, nyampur ngatakin kagak. Begitu tuh ngikut, ada yang begitu tuh. Ada. Ngaji kagak. Alim kagak ke masjid, begitu hajatan aja manggil orang masjid, ada yang begitu. Pak Ustaz, maafnya saya nggak pernah ke masjid karena mau hajatan besok. Saya bawa tolong ya bawa jamaah masjid. Masa lu kagak banget, lu datang ke masjid kagak ya suruh pintu masjid sama buat ini. Ini bukan tuangnya saya kira Pak, kemana lagi kita masyarakat harus buka malah nyampur begini, kan enak banget nyampur begini, nikmat. Pagi-pagi bangun tidur berwudu, sholat dan berjamaah malam. Nih, boleh jadi kata Nabi, orang yang sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka isi dunia ini tidak apa-apa. Lebih hebat dia yang sholat subuh 2 rakaat. Makanya kalau pengen kaya hati, sholat subuh dan sholat 2 rakaat sebelum subuh laksananya. Insya Allah kaya. Saya pesan sama guru saya. Abdurrahman, laki-laki itu gak menstru, laki-laki itu gak ada penghalang. Maka tatkala kau jalankan ingin kamu raih dunia ini, coba 4 bulan 10 hari kau sholat subuh berjamaah, jangan putus. Apapun yang kau minta kepada Allah pasti dikasih. Saya sampai sekarang terus waktu sholat subuh jangan ketinggalan, sebab saya ada yang saya minta belum dikasih. Ya Allah, ringankan beban istri tua saya, itu susah itu. Adalah perpindahan tempat secara maknawi ya, secara hakiki. Hijrah adalah berpindah perasaan, niat dan hati dari yang tidak baik kepada yang baik. Ternyata hijrah yang mutlak adalah hijrah Nabi yang akan dihijrahkan oleh Allah. Bukan hanya seperti Nabi dari Mekah ke Madinah, bukan hanya orang Jakarta pindah ke Rawageni, tapi hijrah yang hakiki adalah di mana kita perpindahan tempat yang mutlak dari dunia ini menuju alam akhirat. Justru perjalanan hijrah ini sangat berat, harus punya bekal amal. Mudah-mudahan amal kita semua dikumpulkan oleh Allah menjadi amal yang terbaik. Dan yang terakhir, maka jadikanlah tahun ini tahun yang terbaik buat kita. Banyak beriman, kuat bersyukur, kuat beriman, takwa kepada Allah, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barangkali itu saja sedang hebat dari saya ya.
nggak sesuai perjalanannya Pak. Biasanya kalau ceramahnya 2 jam, ceramahnya setengah jam. Lalu tadi ambil deh, saya pelan dari rumah supaya 15 menit nyampe sini pas banget ya, 15 menit. Mudah-mudahan kesalahan saya diampuni oleh Allah, dan bapak-bapak memaafkan apa yang saya sampaikan. Saya agak lemes orangnya, agak kasar orangnya. Makanya bapak-bapak panggil silakan, nggak dipanggil juga nggak apa-apa. Gue buat aku bukan di sini doang, di mana-mana lebih mahal begitu. Ya kan gitu ya, yang susah mah udah jadi langganan Pak. Langganan kan nggak nawar, ini gue brengsek kadang-kadang. Tapi nggak Ustaz, Hamdani datang, Mama juga mau datang. Hari apa? Hari Minggu kosong. Pokoknya kalau udah ada panggilan Pak, biar rawat banget gue bikin kosong. Kenapa? Tugas saya dakwah, mau ngapain lagi? Emang saya dagang pedagang ya. Pagi-pagi apa udah dibawa peron ke pasar? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala kejadian